Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat-sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini yaitu yang pertama, mendiskusikan tentang fenomena kelistrikan, muatan listrik, flux listrik, dan interaksi antar muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Yang kedua, menganalisa gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Selanjutnya, bagian A, besaran-besaran pada listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir namun hanya saling berinteraksi. Yang pertama, muatan listrik. Listrik statis mempelajari muatan listrik. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda akan bermuatan positif jika kekurangan elektron, sedangkan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Benda dikatakan netral jika mempunyai jumlah muatan positif yang sama dengan muatan negatif. Yang kedua, gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya listrik antar dua muatan. Dua benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak, dan sedangkan dua benda bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Hukum Coulomb menyatakan gaya tarik atau gaya tolak antar dua benda bermuatan sebanding dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang mana F ini adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, Q1 Q2 adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, K adalah tetapan Coulomb senilai 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Adapun penerapan listrik statis yang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, yang pertama adalah terjadinya petir, kemudian pada mesin fotokopi atau scanner, penangkal petir, kemudian balon yang diletakkan pada rambut. Nah, itu akan saling tarik-menarik karena memiliki muatan tak sejenis. Kemudian mistar yang digosok-gosokkan kemudian didekatkan pada kertas kecil-kecil. Nah, itulah penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian contoh soal. Contoh soal pertama yaitu dua benda atau dua buah partikel berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak antar kedua muatan dijadikan 4R, tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antar kedua partikel terhadap kondisi awalnya. Nah, untuk soal seperti ini, yang awalnya adalah jarak kedua muatan adalah R, kemudian diberi gaya F. Nah, setelah di jarak muatannya dijadikan 4R, berapakah gaya tarik menariknya? Nah, itu pertanyaan soal ini. Nah, ini bisa menggunakan persamaan gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Karena ini memiliki dua muatan, ini ada dua jarak. Ada jarak pertama, jarak kedua setelah dirubah menjadi 4R. Jadi persamaan ini kita bisa bandingkan, yaitu F1 per F2 sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat per K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Kita anggap K-nya ini adalah konstanta, nilainya sama, bisa saling menandakan. Kemudian Q1 Q2 karena tidak dijelaskan di dalam soal bahwa Q1-nya sekian, Q2-nya sekian, dan perubahannya sekian setelah menjadi 4R. Jadi dianggap sama, bisa saling menandakan, sehingga tinggal F1 per F2 per
R2 per R1 berpangkat 2. Nah ini. Atau F2 per F1 sama dengan R1 per R2 berpangkat 2. Atau untuk mencari besar nilai F2 yaitu R1 per R2 pangkat 2 dikali dengan F1. Yang mana R1 nya tadi adalah sebesar R, R2 nya adalah 4R, kemudian F1 nya adalah sebesar F. Nah, R kuadrat sama dengan R kuadrat, 4R kuadrat sama dengan 16R kuadrat bisa saling menyadakan sehingga tinggal 1/16 kali dengan F. Maka besar nilai gaya tarik setelah dijadikan 4R yaitu 1/16 F atau 1/16 semula. Nah, sekarang contoh soal kedua. 3 muatan A, B, dan C tersusun seperti pada gambar. Muatan A bermuatan positif sebesar 1 mikrokolom, kemudian muatan B bernilai negatif yaitu 2 mikrokolom, kemudian muatan C positif 4 mikrokolom, jarak antar muatan A dengan B 1 meter, jarak antar muatan B dan C yaitu 1 meter, dan besarnya konstanta kolom yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat minus 2. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Nah, pada muatan B ini bekerja 2 buah gaya, yaitu hasil interaksi antara B dengan A dan hasil yang kita simbol FBA yang arahnya ke kiri, dan hasil interaksi muatan B dengan C ini yang arahnya ke kanan yang kita simbol dengan FBC, ilustrasi seperti pada gambar berikut. Seperti pembahasan sebelumnya tadi bahwa gaya kolom ini ketika ketemu dengan muatan yang sama maka dia akan tolak menolak, dan ketika ketemu dengan muatan yang berlawanan maka dia akan tarik menarik. B dengan A ini ketemu negatif dengan positif maka dia akan tarik menarik, maka B terhadap A dia akan ditarik oleh A, maka dia akan berarah kiri FBA nya. Kemudian selanjutnya B dengan C juga seperti itu, negatif dengan positif, sehingga dia akan ditarik oleh C, dia akan mengarah ke kanan, mengarah ke C yaitu BC nya. Perlu kalian ingat, ketahui bahwa gaya yang ke kanan itu bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Nah, sekarang kita cari besar gaya di FBA. FBA sama dengan K Ki B Ki A per R AB kuadrat. Nah, kita konversi masuk nilainya, yaitu K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Ki B-nya ini 2 kali 10 pangkat 2 mikrokolom, kita konversi menjadi kolom yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini bernilai negatif. Nah, nilai negatif untuk muatan itu hanya digunakan untuk menentukan arah gaya. Tetapi untuk memasukkan dalam persamaan itu kita hanya mengambil nilai positifnya saja, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian kali Ki A. Ki A ini 1 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom, atau bisa ditulis menjadi 10 pangkat minus 6. Kemudian jarak dari B ke A yaitu 1 meter, 1 kuadrat. 2 kali 1 berarti 2 kali 9 18, minus 6 ditambah minus 6 ditambah 9 yaitu minus 3, berarti 18 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, selanjutnya besar gaya yang bekerja antara muatan B dan C yaitu K Ki B Ki C. Jadi ini simbol di sini sesuaikan yang ada di sini muatannya. Ki B Ki C per R BC berpangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat minus 6, kemudian Ki C nya 4 mikrokolom menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom per jarak dari B ke C itu sama yaitu 1 meter kuadrat, berarti 2 kali 4 8 kali 9 72, minus 6 tambah minus 6 minus 12 tambah 9 minus 3 per 1, berarti tinggal 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Itulah besar nilai gaya FBC. Nah, karena di sini segaris, maka untuk mencari resultannya perhatikan yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif.
Sehingga untuk mencari gaya total yang bekerja di titik B, yaitu FBC dikurangi FBA, yaitu 72 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 18 kali 10 pangkat minus 3, hasilnya 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Karena bernilai positif, maka arahnya ke kanan sesuai arah FBC, searah dengan FBC. Selanjutnya nomor 3, yaitu tentang kuat medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi, menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Benda bermuatan yang menghasilkan muatan disebut muatan sumber, sementara muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik disebut muatan uji. Perhatikan gambar arah muatan berikut. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Ketika ketemu dengan muatan positif, maka dia akan keluar, sedangkan ketemu dengan muatan negatif, dia akan masuk. Jadi keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Itulah arah kuat medan listrik. Kuat medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan F per Q. E sama dengan F per Q. F ini adalah K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kita konversi masuk sehingga tinggal Q-nya saling menyadakan sehingga tinggal K, Q per R kuadrat. Yang mana E ini adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. K konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q muatan listrik, satuannya kolom. Dan R adalah jarak dari titik ke muatan sumber medan listrik, satuannya meter. Contoh soal yaitu dua buah muatan tersusun seperti gambar berikut, yaitu muatan Q1 dengan muatan Q2, yaitu sejauh 10 cm. Di muatan Q1 sebesar positif 1 mikrokolom, atau ketika dikonversi dalam kolom yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian di Q2 yaitu minus 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat minus 2. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1. Berarti dia berada di antara Q1 dengan Q2. Nah, rumus yang dasar yang bisa digunakan yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, seperti di gaya kolom tadi, bahwa tanda negatif itu hanya menentukan arah kuat medan. Untuk masukkan dalam persamaan hanya mengambil nilai positifnya saja. Di mana E adalah kuat medan listrik yang dihasilkan suatu muatan dan R adalah jarak titik dari muatan sumber. Harap kalian ingat untuk menentukan kuat medan atau E-nya itu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, perhatikan ilustrasi gambar di bawah. Jadi anggaplah di sini titik P-nya, yaitu jaraknya dari P ini adalah Q1 ke Q1 adalah 4 cm, berarti dari P ke Q2 itu adalah 10 dikurang 4. Totalnya tadi 10, berarti 6 cm. Nah, sebelum kita mencari berapa nih besar nilai E1, E2, menentukan dulu kemana arahnya. P terhadap Q1 karena ini positif, maka dia akan keluar. Nah, E1 berarah ke kanan. Kemudian P terhadap Q2 ini negatif, maka dia akan masuk. Dia akan mengarah ke kanan juga E2-nya. Sehingga semuanya bernilai, E1 dengan E2 bernilai positif. Nah, sekarang kita mencari besar nilai kuat medan di E1, yaitu K Q1 per R1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom per R-nya jaraknya dari P ke Q1 4 cm, konversi ke meter 4 kali 10 pangkat minus 2 per pangkat 2 meter. Sehingga 9 kali 1 9, 9 minus 6 ditambah 9 minus 3, kemudian 4 pangkat 2 adalah 16, minus 2 kali 2 adalah
minus 4 di sini tadi di atas minus positif 3 dikurang minus 4 berarti hasilnya positif 7, berarti 9/16 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Itulah besar nilai kuat medan di E1. Kuat medan di E2 kaki 2 per R2 kuadrat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2 kita konversi yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6 per jaraknya dari P ke Q2 itu adalah tinggal 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. 9 dikali 2 yaitu 18. Kemudian 6 kuadrat adalah 36, sehingga minus 6 tambah 9 adalah 3, minus 2 kali 2 4, minus 4 berarti 3 dikurang minus 4 hasilnya positif 7, yaitu 18/36. Nah, sederhanakan menjadi 1/2 kali 10 pangkat 7, atau kita samakan penyebutnya karena sebentar akan dijumlahkan, harus samakan penyebutnya yaitu penyebut 16. Jadi 1/2 jadikan penyebut 16 itu hasilnya 8/16 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, untuk mencari berapa kuat medan yang bekerja di P, karena ini semuanya arahnya ke kanan, kita tinggal menjumlahkan E1 ditambah E2, yaitu 9 ditambah 8, yaitu 17/16 kali 10 pangkat 7, atau 1,06 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sekarang contoh soal yang kedua. Dua buah muatan masing-masing Q1 1 mikrokolom dan Q2 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Tentukanlah letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Nah, letak titik belum diketahui sehingga ada 3 kemungkinan. Apakah dia berada di kiri Q1, apakah di kanan Q2, atau di antara Q1 dengan Q2. Nah, untuk memilih posisi yang benar, perhatikan ilustrasi berikut ini dan ingat bahwa kuat medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Namakan saja titik yang kita akan cari yaitu titik P. Nah, untuk mencari kuat medan listrik 0. Nah, ini gambar ketika P ini berada di sebelah kirinya Q1, maka dia akan menjauh. I2-nya ke kanan. Kemudian ketika berada di sebelah kirinya Q2, maka semuanya akan mengarah ke Q2. Kenapa? Karena ini bermuatan negatif. Nah, sehingga kuat medan ada 2 saling berlawanan, yaitu E1 dengan E2. Jadi ada 2 tempat di mana E1 dan E2 saling berlawanan. Ambil saja titik yang lebih dekat dengan muatan yang nilai mutlaknya lebih kecil, yaitu di sebelah kiri Q1. Namakan jaraknya sebagai X. Nah, ini. Jadi kita mengambil yang nilai mutlaknya lebih kecil. Nah, ini 1 mikrokolom. Ini yang lebih kecil di sebelah kirinya. Berarti di sebelah kiri di sini, anggaplah titik P di sini, jarak antara Q1 dengan P itu anggap misal adalah X. Dan jarak titik P sampai di Q2 kita misal adalah 10 ditambah dengan X yang tadi. Anggaplah X tadi adalah R1-nya, 10 ditambah X itu adalah R2-nya, jarak dari P ke Q2. Nah, syarat agar titik P memiliki kuat medan listrik sama dengan 0, yaitu kuat medan di E1 di Q1 harus sama dengan kuat medan di Q2, yaitu E1 sama dengan E2. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Ini saling menyedarkan karena sama nilainya. Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R kuadrat. Kita konversi Q1-nya adalah 1. Jadi untuk soal seperti ini bisa konversi ke dalam kolom, bisa tidak, karena sama-sama nanti akan mendapatkan hasil yang sama karena itu akan saling menyedarkan juga. Jadi ini bisa konversi ke kolom, bisa tidak. Q1-nya, kemudian R1-nya tadi kita anggap X, berarti X kuadrat, kemudian Q2-nya adalah 4, kemudian R2-nya 10 ditambah X berpangkat 2. Nah, untuk
memudahkan perhitungan, kita akarkan kedua ruas. Separ S kuadrat ini kuadrat, akar 1 adalah 1, akar S kuadrat adalah X, kemudian akar 4 adalah 2, akar 10 ditambah S pangkat 2 adalah 10 tambah X. Kali silang 2X, 10 ditambah X, maka X sama dengan 2X dikurang X sama dengan X sama dengan 10 cm. Maka jarak di sebelah kiri Q1 yang nilai P bernilai, kuat medannya bernilai 0, itu berada di 10 cm sebelah kiri Q1 tadi. Nah, soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir, 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antar ketiga muatan masing-masing 10 cm. Jadi Q1 yang bernilai 1 kolom, Q2 bernilai minus 2 kolom, dan Q3 juga bernilai minus 2 kolom. Jaraknya masing-masing antara Q1 Q2 10 cm, Q2 Q3 10 cm, dan Q1 Q3 juga 10 cm. Nah, K-nya tetap sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat minus 2. Tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Jadi yang jadi patokan adalah muatan Q1. Q1 terhadap Q2. Jadi Q1 terhadap Q2, karena ini positif negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, ini contoh di gaya kolom tadi. Kemudian Q1 dengan Q3 juga akan tarik menarik, maka dia akan mengarah ke Q3. Dia akan mendekati Q3. Ini juga mendekati Q2. Nah, sekarang kita cari dulu berapa gaya, besar gaya yang bekerja di F1 dengan antara F1 dengan F2, Q1 dengan Q2, yaitu F1 2, K Q1 Q2 per R1 2 kuadrat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 1, Q2 nya 2, per R nya yaitu 10 cm atau 1 kali 10 pangkat min 1 meter berpangkat 2. 1 kali 2, 2 kali 9 berarti 18. Di sini per 1, karena ini sebenarnya 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, 9 dikurang min 2, karena min 1 kali 2. 9 dikurang minus 2, yaitu 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Kemudian F13 K Q1 Q3 per R13 berpangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9, masukkan Q1 Q3 nya sama, nilainya 1 kali 2 per jaraknya juga sama, jadi persis sama yang F12, sehingga nilainya juga hasilnya sama, yaitu 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, angka 18 kali 10 11 Newton ini bisa kita misalkan dulu X untuk mempermudahkan perhitungan. Nanti setelah hasil akhir baru dikonversi masuk kembali. F1, untuk soal seperti ini kita menggunakan persamaan kosinus untuk menentukan vektor gaya yang bekerja, resultan gayanya. F1, jadi gaya yang bekerja di Q1 yaitu sama dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat ditambah 2 F12 F13 cos 60 derajat. Jadi ingat bahwa segitiga sama sisi itu memiliki sudut yang sama besar. Nah, di sini 60 derajat, sini 60, dan di sini juga 60 derajat. Totalnya 180 derajat. Anggaplah F12 tadi kita menganggap X berarti X kuadrat, F13 juga X kuadrat, kemudian F12 F13 berarti 2X kali X. Nah, cos 60 derajat adalah 1/2. Nah, 2x kuadrat berarti x kuadrat 2 dibagi 2 berarti 1, berarti ini x kuadrat, berarti x kuadrat tambah x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya akar 3x kuadrat. Nah, x kuadratnya bisa diakarkan tinggal x akar 3. Nah, kita masukkan nilai x nya tadi yaitu 18 kali 10 pangkat 11, berarti 8 akar 3 kali 10 pangkat 11 Newton. Itulah besar gaya yang bekerja pada Q1. Jadi cukup sekian untuk pertemuan pada hari kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan materinya.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.